Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jenis-jenis fungsi. Ada 3 jenis fungsi yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama adalah fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi injektif. Fungsi F dikatakan 1:1 atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Sebagai contoh, bisa Anda lihat di sini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A merupakan domain dan himpunan B merupakan kodomain. Bila kita lihat di sini, masing-masing himpunan A, masing-masing elemen himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, elemen himpunan B. Jika kita lihat, tidak ada satupun dari elemen himpunan A yang berbeda yang memiliki pasangan yang sama di himpunan B. Kita lihat di sini A dengan 1, B dengan 3, C dengan 5, dan D dengan 2. Tidak ada elemen dari himpunan A yang berbeda yang memiliki range atau hasil yang sama. Ini dinamakan dengan fungsi injektif. Fungsi yang tidak injektif misalkan A dengan 1, B dengan 1, itu dinamakan fungsi tidak injektif karena dua elemen pada himpunan A yang berbeda memiliki bayangan yang sama pada himpunan B. Contohnya sebagai berikut, 1W, 2U, 3V. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan B beranggotakan U, V, WX. Adalah injektif karena di sini bila kita lihat masing-masing anggota dari himpunan A yang berbeda memiliki pasangan pada himpunan B yang berbeda pula. Tetapi misalkan seperti contoh yang kedua, 1U, 2U, 3V, maka bila kita lihat elemen 1 dan 2 pada himpunan A memiliki hasil yang sama atau pasangan yang sama, yaitu elemen U pada himpunan B. Ini kita namakan fungsi tidak injektif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu elemen atau lebih dari himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Bila kita buat dalam kalimat yang lebih mudah adalah himpunan B tidak memiliki sisa atau semua himpunan B merupakan bayangan dari himpunan A. Kita lihat di sini B ada 3 buah elemen dan 3 buah elemennya itu merupakan bayangan dari himpunan A. Tidak apa-apa misalkan ada 2 buah elemen himpunan A, contohnya A dan C, memiliki pasangan yang sama yaitu himpunan 1. Memiliki pasangan yang sama yaitu elemen 1. Memang kalau di sini kita namakan fungsi tidak injektif, tetapi ini kita namakan fungsi surjektif karena seluruh elemen dari himpunan B tidak memiliki sisa. Contohnya seperti ini, 1U, 2U, 3V. Himpunan A, 1, 2, 3, dan himpunan B, U, V, W. Yang pertama, tidak kita namakan sebagai fungsi surjektif karena
elemen W pada himpunan B tidak memiliki preimage atau bukan merupakan bayangan dari himpunan daerah asal. Untuk yang kedua, 1W, 2U, 3V, ini kita namakan fungsi surjektif karena seluruh elemen dari himpunan B merupakan bayangan dari himpunan A. Sekarang kita masuk ke jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijeksi atau bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi, bisa kita definisikan fungsi injektif adalah fungsi yang setiap elemen pada himpunan A memiliki bayangan pada himpunan B yang berbeda. Dan seluruh himpunan B merupakan jelajah dari himpunan A. Bila kita lihat contohnya di sini ada fungsi F 1U, 2W, 3V di mana himpunan A adalah 1, 2, 3 dan himpunan V adalah dan himpunan B adalah U, V, dan W. Ini merupakan fungsi bijektif karena bersifat injektif dan juga bersifat surjektif. Jika kita lihat di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, ini kita namakan sebagai fungsi 1-1 atau injektif, tetapi bukan fungsi surjektif. Alasannya adalah karena di sini masih ada sisa, yaitu elemen 2 pada himpunan B masih belum memiliki preimage pada himpunan A, atau himpunan B masih memiliki sisa. Kemudian untuk contoh yang kedua, bukan fungsi injektif maupun surjektif. Bila kita lihat, kenapa dinamakan tidak surjektif karena masih memiliki sisa, dan kenapa dinamakan injektif karena ada satu elemen dari himpunan B yang memiliki preimage pada himpunan A sebanyak 2, yaitu elemen A dan elemen D, dengan image-nya adalah elemen 2. Untuk contoh yang ketiga, kita namakan fungsi surjektif tetapi bukan injektif. Sudah betul fungsi surjektif karena himpunan B tidak memiliki sisa dan dinamakan bukan injektif karena himpunan B yaitu elemen 2 memiliki preimage pada himpunan A pada elemen A dan D. Kemudian contoh yang keempat dinamakan bukan fungsi karena di sini bila kita lihat untuk himpunan A atau elemen A memiliki 2 pasang image ke himpunan B, A ke 1 dan A ke 2. Ini tidak atau ini bukan merupakan definisi fungsi, sehingga untuk contoh yang keempat hanya disebut sebagai relasi saja. Demikian untuk jenis-jenis fungsi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.